Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa nabiyyina wa qaidina wa qudwatina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada siang hari ini di sela-sela pekerjaan kita Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan karunia yang begitu besar kepada kita semuanya. Karunia nikmat terutama yang paling besar adalah nikmat keimanan dan keislaman kita. Dan satu lagi nikmat yang jarang kita syukuri sebenarnya adalah nikmat kesempatan. Kenapa saya katakan demikian jemaah sekalian? Karena tidak semua orang Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan khair. Apa itu khair? Kesempatan untuk menjadi orang baik atau mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang sangat terkenal, "Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki orang tersebut mendapatkan kebaikan, al-khair yang tadi saya maksud, yufaqihu fid-din. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agama kepadanya. Dan tentunya yufaqihu fid-din jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini bukanlah merupakan satu hal Allah pahamkan dengan tanpa usaha. Tapi setelah ada pengorbanan, ada usaha supaya Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepadanya agama. Dan tentunya prinsip yang mesti kita pahami juga di dalam Islam adalah bahwasanya innamal jazaa'u min jinsil amal. Sungguhnya pahala yang Allah akan berikan itu sesuai dengan berat atau ringannya pekerjaan yang dilakukan. Tentunya khair yang tadi Rasulullah sampaikan di sabda tadi itu merupakan satu upaya, satu kebaikan, satu anugerah yang memang tidak gratis. Jadi butuh pengorbanan. Dan alhamdulillah jemaah semua ya, mungkin mengakhirkan makan siangnya bagi yang belum, alhamdulillah bagi yang sudah seperti itu ya, untuk sama-sama duduk di majelis ini yang memang tujuannya juga sangat jelas dan sangat mulia. Yufaqihu fid-din. Kita berusaha untuk lebih memahami agama kita supaya kita bisa mengamalkan agama dengan cara dan contoh yang benar. Apalagi yang sekarang insya Allah akan kita bahas adalah tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kalau saya boleh katakan, ya, wajib bagi kita untuk memahami ilmu ini. Karena apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban yang tidak sempurna karena sesuatu, maka hukum sesuatu itu menjadi wajib pula sama sebagaimana kewajibannya. Iqtidai bin Rasul, mencontoh Rasul, berqudwah kepada Rasul, hukumnya wajib, Pak. Hukumnya wajib. Maka jalan sampai kepada berqudwah kepada Rasul itu juga menjadi wajib hukumnya. Dan salah satu cara kita berqudwah kepada Rasul adalah dengan memahami kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang saya maksud dengan sirah nabawiyah. Dan yang sekarang insya Allah akan kita bahas adalah satu tema besar dalam sejarah Islam, dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ini merupakan menjadi titik tolak kebangkitan Islam pada masa tersebut, yaitu Sulhu Al-Hudaybiyah. Sulhu Hudaybiyah ini
artinya adalah sulh, itu artinya perdamaian, sulh. Islah, dikata Islah. Sulh. Hudaybiyah ini merupakan tempat dekat Mekah, tapi di luar tanah haram. Jadi peristiwa di mana terjadinya perdamaian antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy. Ya. Judulnya sederhana, tapi isinya luar biasa jemaah sekalian. Ya. Jadi peristiwa Hudaybiyah ini jemaah sekalian ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi 6 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Tepatnya lagi pada bulan Dzulqa'dah. Pada bulan Dzulqa'dah. Jadi tahun ke-11 pada bulan ke-11 di tahun ke-6 Hijriah. Dan tepat setelah terjadinya perang Bani Musthalib. Ya, di mana di antara runtutan peristiwa setelah perang Bani Musthalib yang paling akhir sebelum perjanjian Hudaybiyah atau perdamaian Hudaybiyah ini adalah terjadinya haditsul ifk. Terjadinya sebuah peristiwa besar dari Rasulullah SAW dan keluarganya, yaitu fitnahan terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu sudah selesai. Jadi di awal bulan Dzulqa'dah, dikatakan Rasulullah SAW itu bermimpi pada suatu malam. Mimpi apa Pak? Mimpi umrah. Mimpi umrah, melaksanakan umrah. Beliau memakai pakaian ihram bersama para sahabat, kemudian tahallul dan memotong hewan sembelih ini. Dan tentunya Rasulullah sangat gembira dengan mimpi ini. Ya. Karena yakin bahwasanya mimpi Nabi adalah kebenaran. Ya. Dan tentunya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, esok harinya ketika Rasulullah sampaikan mimpi beliau, ya, bahwasanya beliau bersama para sahabatnya umrah, sampaikan kepada para sahabat, luar biasa Pak. Terutama para muhajirin. Mereka yang sudah 6 tahun lebih, hampir 7 tahun, ya, hampir 7 tahun mereka di perantauan. Ya, mereka tidak pernah mudik Pak, seperti itu. Dan tentunya, ya perasaan rindu itu amat sangat. Ya. Dan mungkin jamaah sekalian yang tidak mudik setahun saja mungkin luar biasa rindunya kepada kampung halaman. Ya, bahkan yang tidak mampu juga dimampu-mampukan untuk mudik tiap tahunnya, walaupun harus pakai motor, 5 orang 1 motor seperti itu. Memaksakan diri. Saking kangennya dengan kampung halaman. Ini bukan hanya karena kampung halaman, tapi di sana ada Baitullah, ada rumah Allah yang memang itu merupakan milik semua orang Arab. Semuanya terpaut hatinya dengan Baitullah. Jangankan yang dekat Pak, ya, kita saja yang sekarang ada di sini, yang jauh pun dari sana juga sangat ingin rasanya pergi ke Mekah, berkunjung kepada Baitullah. Ini orang asli yang terusir dari kampung halamannya, luar biasa, dan dikabarkan akan umrah. Para sahabat yakin, betul-betul yakin bahwasanya mimpi Rasulullah merupakan wahyu yang benar. Ya, sebagaimana juga mimpi para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapatkan mimpi nyembelih anaknya, dan itu perintah Allah dan dilaksanakan. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu kecilnya. Inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. 40 tahun kemudian mimpi itu terwujud. Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. 40 tahun Pak. Dan para sahabat yakin bahwasanya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka bergembira dan segera bergegas mempersiapkan dirinya. Tanggal 6 Dzulhijjah diriwayatkan mereka mulai berangkat. Ada 1.400 Pak yang ikut bersama Rasulullah SAW umrah hari itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mempersiapkan dirinya, ya, karena mau umrah bukan mau perang, maka Rasulullah mempersiapkan pakaian umrah. Tak lupa membawa senjata.
ya, tapi senjatanya Pak bukan senjata untuk perang, ya, tapi senjata untuk jaga-jaga diri. Dan beda Pak, kebiasaan mereka ketika mereka mau perang dengan mereka mau perjalanan. Kalau mau perang, pedang yang mereka bawa itu ditaruhnya di samping Pak, di pinggang. Ya. Tapi kalau mau dalam perjalanan, mereka simpan di sarungnya, kemudian mereka simpan di kendaraannya atau dititipkan kepada temannya. Dan mereka melakukan hal yang kedua, karena niatnya untuk umrah, bukan untuk berperang. Dengan perasaan bahagia mereka berangkat dari Mekah, ya, sambil membayangkan, wah saya akan tawaf, saya akan tahallul dan sebagainya. Bahagialah istilah seperti itu, yang berkunjung kepada Baitullah. Tadinya sampai ke Bir Ali, ya, miqat, ya, dekat di sana, ya, Bir Ali dan Dzul Hulaifah namanya, ya, mereka mulai melaksanakan ihram. Ya, mereka mandi, mereka pakai pakaian ihram, kemudian melanjutkan perjalanannya. Ya. Sampai kemudian mereka tiba di sebuah daerah yang namanya Asfal. Ya, Asfal itu sudah mendekati Mekah, tapi masih agak jauh dari perbatasan tanah haram. Ya. Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril memerintahkan untuk berhenti dulu di situ. Ya, berhenti dulu di situ. Karena apa? Karena ternyata Rasulullah melalui ada uyunnya, ada mata-matanya juga beliau, ya, yang ditugaskan untuk mencari kabar, juga mengabari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Quraisy sudah mengetahui pergerakan kaum muslimin. Dan orang Quraisy curiga, ya, orang Quraisy curiga bahwasanya kaum muslimin akan perang seperti itu. Karena itulah mereka bersiap-siap. Ya, Khalid dengan pasukannya, Khalid ketika itu belum masuk Islam, Pak. Ya, Khalid baru masuk Islam ketika tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijriah. Ya, pas setelah terjadinya peristiwa Sulh Hudaybiyah ini. Ketika itu Khalid masih kafir. Ya, dan beliau dan golongan muda yang lainnya ini paling bersemangat dalam memerangi kaum muslimin. Dan Khalid ini dalam catatan sejarahnya memang tidak pernah kalah Pak dalam perang. Di waktu dia kafir ataupun di waktu dia muslim. Di waktu dia kafir terbukti ketika perang Uhud. Pasukan dialah yang memporak-porandakan barisan kaum muslimin ketika itu. Dan saat ini juga ketika Hudaybiyah, dia juga mempersiapkan pasukan kavalerinya untuk menghadang laju perjalanan kaum muslim. Siap ya? Sudah dikasih kabar seperti itu. Kemudian jalan lagi Rasulullah SAW sampai mendekati tanah haram. Ya, sampai mendekati tanah haram. Nah, kemudian jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ya, Khalid sangat mengetahui bahwasanya, ya, kebiasaan orang Arab pasti akan masuknya jadi jalan tertutup. Ya, jadi ada pintu masuk Makkah biasa, dan Khalid standby di situ. Tapi kembali Rasulullah dikabari oleh Jibril bahwasanya Khalid sudah standby jaga supaya tidak masuk kaum muslimin seperti itu. Dan akhirnya Rasulullah mengambil jalan lain. Ya, mengambil jalan lain. Jalan mengarah ke jauh dan, ya, kalau Khalid di arah kiri, dia masuk ke arah, beliau masuk ke arah sebelah kanan dari Mekah. Jadi tidak ketemu. Ya, Khalid tidak mengetahui pergerakan kaum muslimin yang jumlahnya 1.400 itu. Sampai di sebuah tempat, ya, sebelum Hudaybiyah, ya, dekat Hudaybiyah, tiba-tiba onta Rasulullah SAW itu berhenti tiba-tiba. Ya, tiba-tiba berhenti, menggerung seperti itu. Nggak mau jalan, kemudian duduk saja seperti itu. Onta Rasulullah itu namanya Qaswa. Ya, namanya Qaswa. Itu tiba-tiba berhenti. Para sahabat panik, ini kenapa? Ada apa dengan Qaswa? Perasaan seger-seger aja seperti itu. Akhirnya ada yang berusaha menarik, tapi tetap tidak mau jalan. Kemudian Rasulullah menakkan para sahabat, wahai sahabat, tidak usah khawatir. Ya, ma khalat Qaswa. Qaswa tidak sakit. Ya, tidak ada yang sakit dalam diri Qaswa, tidak ada problem. Ya, walakin habisul fil. Akan tetapi dia ditahan oleh yang menahan ontanya Abraha dulu, seperti itu. Yang ternyata memang dalam sejarah itu dibuktikan Abraha
dengan pasukan fil, ashabul fil, itu ditahan di luar Mekah, Pak. Ya, jadi mereka Abraha itu tidak sampai masuk Mekah, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihancurkan di situ. Jadi tidak sampai tanah haram. Allah lindungi Mekah. Allah lindungi Baitullah seperti itu di luar Mekah, dan seperti itulah ditahannya Qaswah. Ya. Tapi tidak disamakan Qaswah dengan Ashabul Fil, Pak, ya, karena Ashabul Fil itu kafir, Abraha. Sedangkan Qaswah ya itu didampingi oleh bersama kaum muslimin. Tapi yang menangannya adalah satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dari sini juga para mu'arrikh, para ahli sejarah ya memberikan pandangannya bahwa ini merupakan skenario Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menahan Qaswah supaya tidak masuk tanah haram itu karena rencana Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslim, dan itu belum dipahami oleh kaum muslimin saat itu. Ya, kemudian tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan Qaswah untuk bangun. Qaswah bangun, jalan. Akhirnya Qaswah pun segera jalan, segera bangun sampai tiba di Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah. Nah, di situlah Rasulullah berkemah, ya, bersiap-siap sambil nunggu kabar. Ya, menunggu timing yang tepat untuk masuk ke masjid, ke Mekah seperti itu. Orang Quraisy di satu sisi ini masih merasa curiga seperti itu. Ya, mereka tahu pergerakan kaum muslimin mau ke Mekah dan sudah pakai pakaian ihram. Tapi masih ragu. Kenapa mereka berhenti di tanah haram? Yang paling kaget ini adalah Khalid bin Walid. Ya. Karena tanpa pengetahuannya, ya, tiba-tiba kaum muslimin sudah ada di perbatasan seperti itu. Ya. Dia berharap bisa memerangi kaum muslimin, ya, di perbatasannya yang ada di pintu Mekah seperti itu. Karena kalau kaum muslimin sudah masuk tanah haram, itu peraturan di sana, ya, bahwasanya tidak boleh ada peperangan di situ. Udah, nggak bisa ngapa-ngapain Khalid kalau sudah kaum muslimin sudah masuk tanah haram. Tapi ketika itu kaum muslimin di luar tanah haram, ini ada apa? Rasulullah, kaum muslimin mau perang atau mau umroh? Masih 50-50. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka mengirimkan utusan. Ya, mereka mengirimkan utusannya. Ya. Nah, yang pertama adalah Budail bin Warqah. Ya, utusan yang pertama kali diutus oleh Quraisy kepada Rasulullah adalah Budail bin Arqa al-Khuzai. Ya, dia adalah dulunya ketika Rasulullah di Mekah, dia adalah penasehatnya Rasul. Ya, maksudnya orang yang sering diajak berdiskusi oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kenal banget dengan Budail ini. Ketika Budail ini datang, disambut baik oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanya, apa sebenarnya yang dituju oleh kamu wahai Muhammad bersama pengikut kamu ke sini? Seperti itu. Ya, mau umrah atau mau perang? Seperti itu. Mau umrah, kamu kok tidak masuk tanah haram? Mau perang, kenapa kamu pakai pakaian umrah? Kemudian bawa perlengkapan umrah dan sebagainya seperti itu. Akhirnya diterangkan oleh Rasulullah SAW, saya pengen umrah, seperti saya pengen umrah. Ini lihat pakaiannya. Saya tidak bawa senjata kecuali senjata musafir, seperti itu. Akhirnya Budail cukup dengan jawaban itu kembali ke Quraisy, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya, tapi sayang, ya, golongan orang tua yang memang agak lebih bijak itu menerima, oh gitu mau umroh, silakan saja, silakan mereka untuk masuk. Tapi golongan muda, dan ini mayoritas, kekeh tidak mau mengizinkan, nggak boleh katanya. Ini penghinaan berat kepada Quraisy. Ya. Padahal ketika itu mereka juga paham bahwasanya tidak boleh, dilarang, itu melarang orang untuk masuk ke Mekah. Jadi karena egonya yang tinggi, ya, mereka berani mencoreng muka mereka sendiri, melanggar adat kebiasaan orang-orang Arab seperti itu. Ya, apalagi sudah jelas mau umroh, niatannya jelas seperti itu. Tapi kebencian itu lebih mendominasi
jiwa-jiwa mereka. Yang akhirnya diutus lagi utusan mereka yang kedua, ya, itu ya, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya. Nah, ini merupakan ahli negosiasi orang-orang Quraisy. Jadi kalau ada urusan orang-orang Quraisy, yang diutus adalah orang ini. Nah, Urwah datang juga ke sana, ya, kemudian memastikan lagi, ya, sebenarnya tujuannya apa seperti itu. Dan Rasulullah juga menyampaikan hal yang sama kepada Urwah ini. Tujuannya adalah untuk umrah, bukan untuk perang. Ya, tapi ada satu hal yang menarik dalam peristiwa ini. Jadi Urwah ini punya kebiasaan agak aneh seperti itu. Jadi kalau dia ngobrol dengan orang di depannya, ya, dia tuh senangnya pegangin jenggot seperti itu. Orang yang diajak bicara, dan Rasulullah itu jenggotnya indah, putih, mengkilat seperti itu. Ya, jadi Urwah ini pengen banget itu, Pak, sambil ngobrol pegang jenggot Rasul. Ya, tapi ketika dia, ya, Urwah ini pengen pegang jenggot Rasul, tiba-tiba ada seorang sahabat Rasul yang mukul dia pakai pedangnya, pengawal Rasul. Ya, dipukul pakai pedang yang masih pakai sarung pedang seperti itu. Tidak boleh, kamu kafir katanya. Nggak boleh pegang Rasul seperti itu. Akhirnya karena yang mukul itu pakai apa? Pakai tutup muka, ya, tidak diketahui orangnya siapa. Kemudian ditanya, "Ya Muhammad, siapa ini?" Kemudian jawab oleh Rasul, "Ini Al-Mughirah bin Syu'bah, ponakanmu," seperti itu. Oh, ternyata Al-Mughirah, barulah dikomentari. "Wah, kamu ini ya dulu," katanya, "yang suka ngerepotin saya ini," katanya. Ternyata memang Al-Mughirah bin Syu'bah, ponakannya Urwah, ini dulunya adalah ya, kalau boleh dikatakan penjahat lah seperti itu sebelum dia Islam. Ya, keluarganya dibikin repot lah seperti itu dengan kejahatan, ya, kejahilan ketika dia belum Islam. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, berbalik 180 derajat, menjadi pembela Islam yang paling utama, menjadi pembela Islam di barisan pertamanya seperti itu. Bahkan memiliki ghirah, memiliki cemburuan yang luar biasa, tidak rela, ya, Rasulnya, junjungannya itu disentuh oleh orang kafir seperti itu. Hanya setelah itu Urwah pulang, kemudian membawa pesan Rasulullah SAW, bahkan ditambah-tambahin, ya, tambah-tambahin, dan cukup pesannya itu membuat getir kalang kabut juga orang-orang Quraisy di sana. Karena dikisahkan oleh Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini bahwasanya dia melihat, ya, "Wahai orang-orang Quraisy," katanya, "saya tidak pernah melihat pimpinan seperti Muhammad yang begitu dicintai oleh sahabat-sahabatnya, begitu dicintai oleh pengikut-pengikutnya." Ya, bahkan dia menambahkan ceritanya, Muhammad, jadi kalau meludah itu ludahnya tidak sampai tanah, katanya. Ya, para sahabatnya rebutan, ya, untuk menandai ludahnya seperti itu, dan diteperin di tubuh-tubuh mereka, mencari barokahnya. Setiap wudhu sahabatnya seperti saling mau wudhu berebutan air wudhunya seperti itu untuk mengambil barokahnya. Itu membuat gentar juga. Bahkan kita akan, kalau perang kita menghadapi orang-orang kayak gitu, militer kayak gitu seperti itu. Bagaimana kita mau menang? Ya. Tapi ternyata orang Quraisy juga belum puas dengan jawaban orang ini, dengan jawaban Urwah ini. Akhirnya dia mengirim orang yang ketiga, Al-Hulais bin Alqamah. Ya. Nah, Hulais bin Alqamah ini adalah orang yang memang sangat mencintai orang yang mau haji atau mau umroh. Dan memang kebiasaannya menjamu orang-orang yang umroh. Jadi sangat cinta kalau ada orang itu, wah, ini orang-orang baik, harus dijamu, harus dilayani seperti itu. Itu juga diutus oleh orang-orang Quraisy. Nah, Rasulullah sangat kenal dengan orang ini. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, itu ada Hulais. Para sahabat, tolong binatang yang akan disembelih tolong diumbar. Ya, tolong diumbar menuju ke orang itu seperti itu. Kemudian kita talbiyah bareng-bareng seperti itu. Akhirnya diumbarlah binatang yang akan disembelih itu. Bayangkan banyak, Pak, ya. Kalau satu orang saja bawa satu, maka 1.400 minimal, Pak. Ya, diumbar seperti itu, seakan-akan menyambut Al-Hulais ini. Ya, dan para sahabat
Ya Rasulullah, para sahabat semuanya bareng-bareng talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, menggemah seperti itu. Al-Hulais tidak sampai bertemu Rasul, baru mendengar itu, wah, langsung ngambil kesimpulan. Langsung ngambil kesimpulan. Orang-orang ini mau umroh, nggak boleh dicegah, balik lagi. Kemudian laporan, nggak boleh dicegah, mereka mau umroh, seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Tetap orang-orang Quraisy masih gitu, ya. Nggak puas juga, akhirnya dikirimlah satu orang lagi, ya. Tapi satu orang ini namanya ya, kalau sini tidak dikatakan. Jadi ada satu orang lagi, ya saya lupa namanya, tapi dia ini tidak orangnya jahat, ya. Jadi dia datang ke Rasulullah, nanya juga yang sama, Rasulullah jawab, tapi dia nggak dengerin. Datang ke Quraisy juga nggak iyain, nggak gitu, ya. Nggak bilang Rasulullah mau perang, nggak bilang Rasulullah mau umrah, nggak ada kesimpulan. Akhirnya tetap mereka kesimpulan mereka orang-orang Quraisy ini harus dicegah, nggak boleh masuk. Rasulullah juga masih menunggu seperti itu, belum ada keputusan pasti. Tapi pasukan Khalid mulai bergerak. Malam harinya jemaah sekalian, ya, Khalid bin Walid dan pasukannya ini berencana membuat makan. Malam harinya ketika Rasulullah sudah mulai istirahat seperti itu, Khalid mengirim 80 pasukannya menyusup ke barisan kaum muslimin untuk membuat keonaran. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah 80 orang itu dapat ditangkap hidup-hidup, tidak ada korban sama sekali dari kaum muslimin ataupun dari yang penyusup itu, ya, 80 orang. Tapi karena kaum muslimin berniat umroh, mereka tidak ditawan, tapi esok harinya dilepaskan kembali, ya, oleh Rasulullah SAW. Silahkan kalian pulang ke Mekah, jangan bikin perang, seperti itu. Nah, siang harinya Khalid masih memantau saya pergerakan kaum muslimin. Ketika zuhur, Khalid melihat kaum muslimin sholat jamaah. Kemudian terpikiran di kepala Khalid pikiran jahat. Wah, ini harus diserang secara tiba-tiba. Nanti kalau azan, mereka kan sholat nanti kalau azan, ya, pasti kalau diserang ketika sholat, mereka akan kalah seperti itu. Karena mereka tidak siap, mereka tidak bawa senjata. Ketika tiba waktu asar, kaum muslimin sholat, ternyata diturunkanlah syariat sholat khauf. Ya, sholat khauf itu sholat ketika keadaan darurat, ketika dalam perang. Jadi ada yang berjaga, ada yang sholat, tapi semuanya sholat seperti itu. Ada yang diri, ada yang sujud gantian seperti itu. Intinya saling menjaga. Nah, ketika kalian melihat itu, sudahlah, harap aja untuk menyenang kaum muslimin. Dan akhirnya Rasulullah SAW karena belum ada kabar, akhirnya Rasulullah berpikiran untuk mengutus utusan ke sana. Ya, kalau mereka nggak percaya dengan utusan mereka, kita utus utusan kita untuk ngomong langsung kepada orang-orang Quraisy saja. Seperti hanya diutuslah Quraisy. Ya, yang pertama adalah Quraisy bin Umayyah Al-Khuzai. Ya, ini yang pertama. Tapi ketika Quraisy datang ke Mekah, ini ditangkap oleh mereka, kemudian diancam, bahkan akan dibunuh. Ya, mau ngapain kamu di sini? Seperti itu. Kamu pulang atau saya bunuh di sini. Akhirnya Quraisy pulang lagi dan laporkan. Akhirnya Rasulullah kepikiran memilih utusannya. Coba. Akhirnya Rasulullah meminta Umar, wahai Umar, tolong sekarang engkau jadi utusan saya, pergi ke Mekah dan sampaikan pesan saya. Kita akan umroh, bukan ingin perang. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini merupakan orang yang sangat bijak. Ya. Beliau bukan ingin menolak perintah Rasul, tapi beliau melihat jauh ke depan. Beliau ini merupakan orang yang sangat dibenci oleh orang Mekah, terutama ketika sudah masuk Islam. Dan Bani Asad, ya, kabilahnya dia itu jauh tidak ada di Mekah, dan dia mengkhawatirkan juga keselamatan dirinya. Jika itu dinegosiasikan bersama Rasulullah, kemudian mengusulkan, wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya kalau Utsman yang diutus? Ya, beliau itu keluarganya semuanya di Mekah, dan pasti kalau Utsman datang ke sana pasti akan dibela, pasti akan dilindungi seperti itu. Akhirnya apa? Diutus Utsman. Utsman datang ke sana, kemudian awalnya dihadap, tapi ada seorang kerabatnya yang namanya Aban, ini
menjamin keselamatannya sehingga datang ke Mekah dengan selamat, kemudian bertemu dengan pimpinan Quraisy. Kemudian menyampaikanlah pesan Rasulullah SAW. Ya, bahkan ada seorang pimpinan Quraisy ini menawarkan, wahai Utsman, ya, kau kan sudah lama nggak pulang kampung, silahkan tawaf dengan apa? Dengan lembut. Silahkan tawaf duluan. Tapi Utsman konsisten. Wahai Quraisy, wahai tuan-tuan, saya diutus di sini hanya untuk negosiasi, menyampaikan pesan dan tidak untuk umroh. Saya tidak akan umroh sebelum saya tidak akan tawaf sebelum Rasulullah tawaf duluan. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Nah, tapi berhubung Utsman dijamu, ya, disuruh makan, disuruh minum, disuruh tinggal, ya. Karena Utsman agak terlambat pulangnya. Sehingga apa? Tersebarlah isu kabar bahwasanya Utsman dibunuh. Ya, Utsman dibunuh karena lama tidak pulang. Kalau selesai nyampaikan seharusnya langsung pulang dong, seperti itu. Ini Utsman lama, bahkan nginep seperti itu. Akhirnya timbullah kabar itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak disampaikan atau tidak diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya berita itu tidak benar. Akhirnya Rasulullah SAW ketika mendengar bahwasanya Utsman dibunuh, langsung mengumpulkan para sahabatnya semuanya. Ya. Para sahabat disuruh kumpul di bawah pohon di Hudaybiyah tersebut, dan akhirnya mereka semuanya dibayar. Disuruh untuk berbaiat pada Rasulullah SAW dengan baiatul maut. Namanya baiat untuk mati, untuk membela darah Utsman. Dan beginilah Islam sebenarnya, jemaah sekalian. Ukhuwah ataupun rasa persaudaraan itu sangat tinggi. Dan ini dibuktikan ketika peristiwa Hudaybiyah. Jadi satu orang darah tertumpah kaum muslimin itu dibela. Ya. Tidak boleh darah tumpah dengan sia-sia tanpa pembelaan kaum muslimin, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semuanya, seluruh yang datang untuk umrah berbaiat kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada salah seorang sahabat, ya, ini sampai 3 kali berbaiat, di awal, di tengah, di akhir. Tapi cuma ada satu, kata Rasulullah SAW, ya, yang tidak ikut baiat itu. Dan orang yang ikut baiat itu, jamaah sekalian, yang 1.400 itu semuanya dijamin masuk surga. Jadi kalau sekarang kita baru mengetahui, ya, bahwa yang dijamin masuk surga sahabat ada 10 katanya. Siapa? Khulafaur Rasyidin, kemudian yang 6, kemudian yang lainnya, seperti itu. Ya. Nah, tapi sebenarnya, ya, para sahabat yang 1.400 yang ikut baiatul ridwan itu semuanya dijamin masuk surga, kecuali satu orang. Ya, kecuali satu orang. Ada yang namanya Zaid bin Qais. Zaid bin Qais ini ketika sahabat semuanya disuruh baiat, dia sembunyi. Ya, dia sembunyi karena dia orang munafik. Dia sembunyi, tidak mau baiat, takut mati. Satu orang saja dari 1.400 sahabat itu. Dan Quraisy ketika mendengar kaum muslimin sudah berbaiat mati, luar biasa ketar-ketirnya mereka. Mereka sudah bisa membayangkan bagaimana dulu ketika Badar, ketika Uhud, ketika Khandaq berhadapan dengan kaum muslimin. Bagaimana perkasanya kaum muslimin dalam peperangan seperti itu. Itu tanpa ada sumpah setia. Ini dengan sumpah setia seperti itu. Bisa dibayangkan bagaimana gigihnya kaum muslimin dalam berjuang. Ketar-ketir juga mereka. Dan akhirnya diutuslah satu orang lagi dari mereka, Suhail bin Amr. Nah, Rasulullah juga sangat kenal orang ini. Ya, Suhail itu adalah sosok yang khusus diutus oleh Quraisy untuk melakukan perdamaian dengan pihak manapun juga ketika ada perselisihan. Jadi spesialis damai seperti Suhail ini. Namanya juga Suhail, ya. Suhail itu kecilnya Sahal. Sahal itu artinya mudah. Suhail itu kecilnya mudah, seperti itu. Ya. Seperti Hirrah, ya. Hirrah itu kucing betina, tapi kalau kucing betinanya masih kecil disebutnya Hurairah. Karena itulah Abdurrahman bin Sakhar mendapatkan gelar Abu Hurairah karena dia senang dengan anak kucing yang betina kecil seperti itu. Anak kucing, ya, anak kucing betina. Nah, Suhail bin Amr ini datang. Nah, datangnya bersama Utsman. Ya. Ketika semuanya sudah berbaiat, bahkan Rasulullah SAW membaiatkan Utsman. Ini tangan kananku dan ini adalah baiat Utsman, seperti itu diwakilkan. Tapi ketika Utsman datang, dan langsung Rasulullah juga suruh Utsman baiat juga. Jadi Utsman ini baiatnya 2 kali. Ya, maksudnya untuk membela Islam.
membela kaum muslimin. Dan Suhail ini datang ketika itu negosiasi. Ya, negosiasi akhirlah karena khawatir juga terjadi pertumpahan darah seperti walaupun di tanah Arab. Ya, karena khawatir kalah. Ya, khawatir kalah. Datanglah Suhail kemudian negosiasi. Ya, negosiasi. Kemudian disepakatilah oleh mereka, dan inilah yang dimaksud dengan sulh Hudaybiyah itu ya di sininya. Ya. Jadi akhirnya disepakatilah beberapa poin di situ, ya, ada beberapa poin, ya, yang dimana poin ini yang mengantarkan nanti kaum muslimin kepada kemenangan yang lebih besar. Ya, ada 4 poin besar yang disepakati oleh Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Tapi semua poin ini yang memberikan instruksi adalah dari Quraisynya. Rasulullah hanya mengiyakan saja. 4 poin ini apa? Yang pertama adalah bahwasanya kaum muslimin ini tahun ini tidak boleh umrah, jadi harus pulang kembali ke Madinah. Pulang ke Madinah. Tahun depan baru boleh umrah, itu pun cuma dikasih waktu 3 hari. Itu poin yang pertama dikatakan oleh Allah. Benar Rasulullah katakan setuju. Para sahabat yang mau umrah mulai panik. Wah, Rasulullah kok setuju aja seperti itu? Kita sudah jauh-jauh berhari-hari datang ke sini bawa panas-panas, dingin-dingin seperti itu. Tiba-tiba seterusnya kita balik lagi tanpa umrah seperti itu. Itu dalam hati para sahabat mulai gelisah para sahabat. Dan poin yang kedua ya Muhammad, kita genjatan senjata selama 10 tahun, tidak boleh ada yang menyerang satu dengan yang lain. Rasulullah katakan ya setuju. Poin yang kedua. Poin yang ketiga ya Muhammad katanya, siapapun nanti ya setelah perjanjian ini diteken, ya kabilah manapun yang ingin bergabung denganmu silahkan, yang bergabung dengan Quraisy juga silahkan, dan tidak boleh ada yang menggabung, dan semuanya terikat dengan poin yang kedua, dengan gencatan senjata seperti itu, tidak boleh gabung. Kemudian poin yang keempat, siapapun yang datang dari Mekah, dari Madinah ke Mekah itu tidak boleh dikembalikan. Dan siapapun yang datang dari Mekah ke Madinah itu harus dikembalikan ke Mekah. Seperti itu. Dan kemudian Rasulullah pun mengatakan, ya saya setuju. Seperti itu. 4 poin ini. Para sahabat juga gelisah, terutama poin pertama sama poin keempat seperti itu. Kenapa? Seakan-akan ini merugikan benar kaum muslimin seperti itu. Ini kok yang paling kecewa, paling protes ketika itu adalah Umar. Tapi Umar 2 tahun kemudian juga dia sangat menyesal, dan dia berkomentar ketika mengingat peristiwa ini, ya Allah, saya adalah orang yang paling berdosa ketika Hudaybiyah seperti itu. Kenapa? Protes langsung kepada putusan Rasulullah SAW. Dan akhirnya setelah itu barulah setelah sepakatan lisan ditulis. Ya. Dan Rasulullah tidak bisa menulis, akhirnya menyuruh Ali untuk menulis. Ya Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Urwah protes, ya Muhammad, siapa itu Ar-Rahman? Siapa itu Ar-Rahim? Saya kan tidak kenal itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Hapus seperti itu. Tulis Bismikallahumma. Ya. Tulis Bismikallahumma saja. Akhirnya Ali nggak mau hapus. Ya Rasulullah, saya tidak mau menghapus. Masa saya menghapus Ar-Rahman Ar-Rahim? Rasulullah tanya ke Ali, wahai Ali, mana yang tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim? Ini ya Rasulullah hapus sendiri. Tulis Bismikallahumma. Tulis Bismikallahumma. Kemudian lanjutkan, ya. Muwafaqatu Muhammad Rasulullah ma'a Suhail bin Amr. Kesepakatan Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Suhail keprotes lagi, ya Muhammad, siapa itu Rasulullah? Kalau saya percaya engkau Rasulullah, nggak mungkin saya perangi engkau seperti itu. Hapus. Ali disuruh hapus. Saya nggak mau ya Rasulullah. Rasulullah nanya, hari mana tulisan Rasulullah? Ini ya Rasulullah, dihapus oleh beliau. Tulis Muhammad bin Abdillah, seperti itu. Jadi dituliskan, setelah itu ditulislah semua butir-butir yang 4 itu di kertas tersebut, kemudian ditandatangani, dicap oleh Rasulullah, ya, dan ditandatangani oleh Suhail bin Amr dan 1 orang Quraisy lagi. Kemudian ditandatangani juga di situ oleh saksi, ada 8 orang dari kaum muslimin. Sepakat. Nah, itu selesailah perjanjian Hudaybiyah di situ dengan 4 poin perjanjian tersebut yang secara zahir itu merugikan kaum muslimin. Tapi ada kejadian yang penting ketika itu. Ya, selesai diteken itu perjanjian,
Ya, datanglah Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Abu Jandal ini sudah lama masuk Islam, tapi dia tuh dikurung di rumahnya, tidak boleh hijrah ke Madinah. Ketika mendengar Rasulullah tiba di Hudaybiyah, Abu Jandal berontak dan akhirnya ikatannya terlepas dan dia bisa kabur dari rumahnya dan segera menghadap Rasulullah. Nah, tapi sudah ditekad. Ketika tiba Abu Jandal datang, Suhail komentar, ya Muhammad, poin keempat, ya Muhammad, seperti itu. Ya, udah ditandatangani ini, kembalikan, seperti itu. Ini apa yang terjadi? Abu Jandal terpaksa dikembalikan karena Rasulullah sudah tanda tangan perjanjian tersebut, seperti itu. Abu Jandal hanya berteriak, ya Rasulullah, ya Muhammad, tolonglah saya, seperti itu. Tapi dibisiki oleh Rasulullah, wahai Abu Jandal, sabarlah kau, insya Allah ada jalan terbaik bagimu, seperti itu. Dan tenanglah Abu Jandal. Ya. Yang emosi Umar ketika itu, yang emosi ketika diseret Abu Jandal ini dikembalikan ke Mekah, didatangkan orang. Ya Abu Jandal, ini ada pedang di samping saya, seperti itu. Bapak, ini bunuh bapakmu, seperti itu. Samping emosinya, kenapa tidak ghirah? Apa namanya? Apa tidak tega saudaranya, saudara seimannya diseret kembali ke Mekah, seperti itu. Yang terancam akidahnya, seperti itu, tidak tega, ghirah, seperti itu. Tapi apa? Ditenangkan oleh Abu Jandal. Tenang ya Allah. Ya, saya sudah diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW, dikembalikan. Inilah kejadian apa namanya? Yang pertama ya. Jadi Abu Jandal dikembalikan lagi ke Mekah karena kesepakatan itu. Nah setelah itu jamaah sekalian, ya selesai akhirnya segeralah Rasulullah SAW apa namanya beres-beres, kemudian siap-siap mau pulang. Tapi karena beliau tidak bisa masuk Mekah, tidak bisa umrah, akhirnya karena memang syariatnya fa'inusir tu famastaysar minal hajj. Jika kita mau umrah atau mau haji kemudian tertahan tidak boleh masuk ke sana, tapi sudah siap-siap, sudah ihram dan sebagainya, maka sembelih dan tahallul itu sudah insya Allah mendapatkan pahala umrah ataupun hajinya. Ya, tapi catatannya jika ditahan tidak boleh masuk, seperti itu, dengan kejadian seperti itu. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya, ya, untuk tahallul. Ya, bersyukurlah kalian, sampai 3 kali Rasulullah perintahkan. Tapi tidak ada yang respon. Itu itu pertama kali dan satu-satunya. Ya. Rasulullah keadaan sahabat yang tidak mau dengerin Rasulullah seperti itu. Ya, satu-satunya. Ya, pertama kali dan satu-satunya. Para sahabat nggak mau turutin perintah Rasulullah, disuruh tahallul nggak ada yang bergerak. Akhirnya Rasulullah sedih, kok gini ya, seperti itu. Akhirnya masuk ke kemahnya. Bertemulah beliau dengan istri beliau, ya Ummu Salamah. Yang ketika ini giliran Qur'annya dapatnya adalah Ummu Salamah curhat. Wahai istriku, katanya, kok sahabatku nggak mau nurut, seperti itu. Apa yang terjadi? Maka Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah itu adalah orang yang cerdas, yang pintar. Hanya memberikan saran, wahai suamiku, kamu pasti nggak suka ya para sahabat seperti itu. Ya saya nggak suka. Ya sudah, ya engkau nggak usah ngomong apa-apa, katanya. Silakan kau sekarang keluar, sembelih binatang sembelihanmu, kemudian panggil tukang cukurmu dan cukurlah. Ya, akhirnya Rasulullah manut saran ke Ummu Salamah. Itu Rasulullah lakukan. Rasulullah keluar, kemudian sembelih di depan para sahabat, sembelih hewan sembelihannya, kemudian Rasulullah panggil tukang cukurnya dan Rasulullah mencukur habis rambutnya, seperti itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tanpa berkata-kata, ya, para sahabat semuanya segera melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semuanya saling mencukur, ya, saling mencukur. Kada yaqtatilun, seperti itu. Sampai dikatakan seperti orang mau bunuh-bunuhan, seperti itu. Ya. Karena saling mencukur dan saling mencukurnya dalam keadaan hati galau, seperti itu. Hati sedih gitu kan, jadi cukur juga nggak konsentrasi gitu kan. Jadi pasti setiap kepala yang dicukur itu ada bekas darahnya, terluka, seperti karena nyukurnya sambil ngelamun gitu. Nggak jadi umroh. Padahal mereka udah pakai baju dan semuanya menyembelih binatang sembelihan mereka. Dan akhirnya semuanya pulang. Setelah itu semuanya pulang ke Madinah, dan di tengah jalan
Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Fatah. Ini, inna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza walladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu sami'an 'alima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa yukaffira 'anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'inda Allahi fawzan 'azima wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw 'alaihim da'iratus saw wa ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan selanjutnya ya. Jadi intinya adalah kemenangan yang besar. Jadi surat Al-Fatah itu tidak berbicara tentang Fatu Makkah, Pak. Tidak bicara tentang Fatu Makkah. Tapi kemenangan di situ adalah kemenangan hati, ya, kemenangan jiwa kaum muslimin, sabarnya kaum muslimin, rasa ukhuwahnya kaum muslimin, taatnya mereka kepada Rasulullah SAW yang menyebabkan mereka mendapatkan kemenangan yang agung. Dan akhirnya para sahabat ketika sudah disampaikan ayat itu kepada mereka dari Rasulullah SAW, tenanglah mereka. Ya, oleh ketika di awal perjalanan mereka dari Hudaybiyah mereka dalam sedih, manyun dan sebagainya. Tapi ketika sampai ke Madinah semuanya masruri, ya, semuanya bahagia, senang. Kenapa? Jaminan surga sudah mereka dapatkan seperti itu. Jaminan surga bayangkan, tidak ada lagi hal yang lebih besar dibanding dengan itu. Mereka semuanya bahagia karena Allah sudah ridho kepada mereka dengan bayat yang mereka lakukan di bawah pohon itu, bayatul ridwan. Subhanallah. Karena itulah setelah itu 1 bulan setelah itu yang Rasulullah utus untuk perang Khaybar, ya, itu hanya mereka yang 1.400 itu. Rasulullah tidak izinkan selain yang 1.400 itu untuk memerangi orang Khaybar seperti itu, karena Rasulullah tidak mau orang munafik itu masuk barisan kaum muslimin. Karena memang ketika orang munafik masuk barisan kaum muslimin biasanya gerecokin, ya, biasanya merusak persatuan kaum muslimin seperti itu. Nah, hikmahnya sangat besar tentunya, ya. Tadi setelah itu hikmah yang paling besar adalah hurriyatu ad-da'wah, kebebasan dakwah kaum muslimin. Jadi sebelumnya kaum muslimin was-was, khawatir diganggu, sekarang tidak ada lagi yang mengganggu. Dakwah mau kemana, bebas seperti itu. Yang akhirnya juga terbukti 2 tahun setelah itu ketika Fatu Makkah, pelanggaran Hudaybiyah itu perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh orang Quraisy. 2 tahun kemudian Fatu Makkah, Rasulullah yang awalnya membawa 1.400, 2 tahun kemudian Rasulullah membawa 10.000 pasukan. Ya, 10.000 pasukan dengan senjata lengkap membebaskan Makkah. 2 tahun kemudian 2 tahun kemudian di Hajjatul Wada, Rasulullah membawa 140.000 kaum muslimin untuk melaksanakan Hajjatul Wada. Itu hikmah besarnya, dan itu yang baru dipahami oleh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hikmah itu terlihat setelah jauh setelah terjadinya peristiwa tersebut. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian, peristiwa Hudaybiyah ini bisa diambil pelajaran oleh kita semuanya, dan kita bisa lebih dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga kita bisa lebih mudah lagi untuk berqudwah, mencontoh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian mungkin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, cukup dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk materinya. Terima kasih. Berhubung sudah jam 1:06, mungkin tidak ada sesi